lain mungkin kisaran 10 juta. Kalau misalkan untuk editing mungkin bisa sampai 20 jutaan kalau Anjas Maradita. Terus juga apa namanya tuh, kalau production house yang lain gitu ya, mungkin kadang-kadang ada juga yang Oke, perkenalkan, nama saya Teddy Gustianto. Saat ini saya seorang freelance editor. Saya belum bisa menyebut saya seorang editor karena editor itu nyatanya bukan mengakui tapi lebih diakui. Video editor itu adalah seseorang yang mengedit video tentunya. Jadi memproses gambar yang tadinya mentahan menjadi gambar yang jadi. Secara garis besar, editor itu dibagi dua. Ada editor online dan ada editor offline. Editor online dan online ini maksudnya tidak berhubungan dengan internet ya, tapi secara proses kerjanya. Editor offline itu lebih ke raw cut. Jadi penyesuaian cut to cut antara gambar menyesuaikan dengan storyboard yang sudah dibuat. Terus juga synchronize audio, basic correction, dan lain sebagainya. Nah, setelah picture atau gambar video tersebut dinyatakan picture lock, jadi nggak bisa lagi diganggu gugat antara gambar dan lainnya, bisa digonta-ganti gambar yang lainnya, nanti baru masuk ke tahap editor online. Editor online itu biasanya ke color grading, terus juga ke sound effect, sound design, VFX, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk video tersebut. Menurut saya cukup luas kalau misalkan kalian bisa mengedit videonya itu menjadi sebagus mungkin, semenarik mungkin. Terus juga kalian punya ciri khas tersendiri di video editan kalian sendiri. Ya mungkin peluangnya juga bisa lebih bagus lagi, bisa ya lumayan lah, karena proses kerja dan bebannya juga pasti lebih berat. Karena kan pasti kalau misalkan ketika ngedit ya harus siap-siap aja sih. Kalau misalkan mau jadi seorang editor, kalian harus siap-siap. Pertama mungkin revisi, kedua revisi, ketiga revisi, keempat revisi. Konsumen biasanya sih customer yang memerlukan jasa untuk acara video kayak semacam video bumper dan lain-lain gitu ya. Terus juga freelance videographer. Terus juga customer yang tadinya dari freelance yang editornya mungkin hasil videonya kurang memuaskan. Kadang-kadang ada juga yang ngontek ke saya. Terus juga ya mungkin itu banyaknya sih dari beberapa vendor atau PH yang freelance atau production house yang lain gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada juga yang ngontek untuk project-project videonya. Oke, untuk spesifikasi komputer mungkin pertama yang harus ada PGA-nya tentunya, karena kan proses kerja dari software editing kan lumayan cukup berat, apalagi kalau misalkan digunakan untuk After Effects gitu. After Effects kan memerlukan PGA, RAM, dan lain-lain. Kalau PGA-nya mungkin rata-rata harus ada RTX gitu ya, RTX. Terus Intel, bisa pakai Intel atau AMD, tapi kalau saya sih lebih ke Intel karena lebih sinkronis dengan Adobe. Kalau AMD biasanya lebih ke game, untuk yang gaming gitu, untuk yang gaming. Terus juga motherboardnya juga mungkin yang harus cukup lumayan bagus juga, lebih bagus pakai ATX yang storage-nya lebih luas. RAM-nya juga tentunya harus besar juga,
SSD harus besar, terus juga tentunya monitornya juga harus bagus untuk keperluan color grading dan lain-lain. Terus kalau laptop juga sama saja, tentunya harus ada PGA-nya, GTX atau RTX, tapi lebih baik pakai RTX PGA-nya. Ketika saya pertama kali belajar untuk ngedit video itu dulu udah lama sekali. Ketika saya mungkin zaman masih SMA ya, zaman SMA pertama saya dulu juga saya belum ke video. Dulu saya juga pernah ke foto, perkenalannya itu pernah ke foto dulu. Pertama-tama belajar Photoshop dulu, udah gitu. Pertama tertarik di videonya itu ketika ya mungkin menginjak kelas 3 SMA gitu ya. Bikin video pendek-pendek, ngeditnya itu di Corel Video Studio atau enggak Magic waktu dulu. Sebelum saya kenal sama Adobe Premiere Pro dan lain-lain. Setelah lanjut kuliah saya juga setelah lanjut kuliah ya di Tasik juga kadang-kadang saya juga kan bikin vlog gitu ya sama teman-teman, jadi juga saya ngedit video. Walaupun jurusan kuliah saya bukan di bidang multimedia, tapi hobi saya memang di bidang videografi. Untuk belajarnya sih pertama mungkin saya belajarnya tentunya otodidak, gak belajar dari siapapun gitu ya. Kalau guru-guru saya ya internet. Tips singkat untuk mengedit video. Tentunya kalian harus memahami dulu video apa yang akan disampaikan atau penggambaran hasil video yang akan kalian jadikan videonya. Misalkan penggambaran videonya itu secara garis besarnya sedih, senang, happy atau apa gitu ya. Kalian bisa ngambil footage momen-momen, jadi kalian harus pilih dulu folder dulu footage mentahan video yang akan kalian edit gitu, agar lebih mudah untuk mencari ininya. Kalau saya sendiri sih biasanya saya kasih ini nih kayak warna-warna kayak gini. Misalkan stock putih, saya kasih warna di ininya, warnanya orange untuk yang misalkan kalau dalam masuk ke pemeran dan lain-lain, masuk ke alur cerita, atau misalkan di wedding, misalkan pengantin pria, pengantin wanita, itu saya bedain warnanya di timeline-nya gitu. Untuk saat ini saya menggunakan software editing Adobe Premiere Pro, After Effects, dan DaVinci Resolve. Gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, semua software ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan di After Effects dan Premiere Pro mungkin itu bisa synchronize. Jadi langsung misalkan project dari After Effects bisa langsung langsung dibuka di Premiere Pro. Kalau di DaVinci Resolve mungkin lebih ke unggulannya itu ke color gradingnya. Kalau efek-efek sih lebih baik di After Effects. Jadi semua software ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin kalau misalkan kalian mau beli laptop, ya mungkin kisaran harganya yang sekitar 16 jutaan cukup. Tapi itu speknya mungkin 16 jutaan mungkin belum bisa pakai Blender 3D, karena mungkin kalau misalkan dipakai Blender 3D dan lain-lain itu harus speknya harus lebih tinggi lagi ya, mungkin kisaran 20 sampai 26 juta itu bisa dipakai Blender 3D. Kalau misalkan kisaran 16 jutaan itu kalau pakai After Effects ya cukup lah, tapi mungkin belum segreget di angka yang 20 jutaan ke atas. Kalau dari komputer ya mungkin ya kisaran 15 mungkin ya dapat lah, kayak
Ya mungkin yang saya pakai ini nih kisaran 17 jutaan. Tentunya bisa karena apa namanya tuh untuk production house besar biasanya apa namanya tuh budget untuk dari segi editing itu pasti lebih besar gitu. Kalau misalkan untuk budget videografi dan lain-lain mungkin kisaran 10 juta, kalau misalkan untuk editing mungkin bisa sampai 20 jutaan. Kalau misalkan untuk production house besar ya, skala besar ini saya sebutkannya. Kalau misalkan skala kecil ya mungkin bisa 1:2. Kenapa? Karena mungkin dari segi revisi dan lain-lainnya, kalau dari segi editing itu pasti cukup lumayan banyak gitu ya, bisa nyampe 1 bulan lebih untuk revisinya sendiri sampai gambar itu dinyatakan selesai gitu, atau hasilnya itu dinyatakan fix dan lain-lain. Untuk biasanya untuk vendor-vendor yang besar gitu, untuk yang production house besar. Terus juga apa namanya tuh, kalau misalkan ada tambahan case semacam animasi 3D dan lain-lain, itu kan memerlukan effort dan waktu dan tenaga, kinerja komputer dan lain-lain, spek komputer dan lain-lain, yang membutuhkan apa namanya tuh kreativitas yang lebih tinggi lah kalau kita secara garis besarnya gitu. Jadi ya bisa saja. Belajar dari YouTube pernah. Saya sering sekali apa namanya tuh lihat-lihat referensi dari YouTube, lihat dari cara efek-efek, terus misalkan color grading gitu. Saya banyak, kalau misalkan ditanya channel ya banyak juga, kayak mungkin dulu pernah sering nonton Anjas Meradita. Terus juga apa namanya tuh, kalau dari channel luarnya color gradingnya sih banyak sih coloris yang saya tonton ya, mungkin salah satunya mungkin Aux Out juga. Terus apa namanya tuh, kalau dari efek-efeknya mungkin dari Olupemi channel. Kalau misalkan mau belajar efek-efek ya mungkin kalian bisa cari di YouTube aja, banyak kok yang nge-share cara tutorial apa namanya itu untuk editing video gitu. Tinggal kalian sekreatif mungkin gitu ya, jangan ditiru plak, tapi amati tiru ya, modifikasi. Kalau kendala sih tentunya ketika saya kerja di editing ya pasti banyak. Pertama mungkin kendalanya mati lampu. Lagi ngedit terus mati lampu. Ya, walaupun ada fitur auto save ya kadang-kadang menjadi kesel juga gitu kalau misalkan lagi ngedit serius mati lampu. Terus juga not responding nge-lag. Walaupun udah PC yang spek yang bagus, kadang-kadang ada aja sih yang crash gitu ya, softwarenya not responding, close program. Terus juga mungkin kendalanya kalau misalkan menghadapi footage yang membuat saya pusing di kepala gitu ya, kayak semacam gambar-gambarnya mungkin ya bisa dibilang lumayan membuat mata saya pusing. Kalau misalkan cara memasarkan video editing ya pertama ya mungkin bikin konten-konten tentang editing. Kalian bisa cek TikTok saya aja, Kang Edit @KangEdited. Boleh di follow juga. Ya seperti itulah caranya mungkin untuk pemasaran. Untuk caranya sendiri mungkin kalian harus ya berani memulai dulu lah tentunya. Kalau misalkan kalian nggak memulai untuk mengedit sebuah video hasil karya kalian sendiri, ya mungkin kalian nggak akan maju-maju gitu. Ya mungkin juga kalian harus memahami dulu sebelum ngedit, tentunya harus memahami dulu konsep-konsep ketika pengambilan gambarnya. Kalau misalkan kalian sudah memahami konsep pengambilan gambar, tentunya kalian
pasti akan bisa juga mengedit sebuah video gitu. Jadi intinya sih memulai terlebih dahulu, jangan takut. Kalau misalkan saya nguploadnya nanti banyak yang komen videonya jelek gitu ya, nanti di komen jelek, kalian down, ya itu kalian nggak bakalan berkembang. Untuk seorang pemula sebetulnya di handphone juga, untuk yang seorang pemula ya, di handphone juga bisa sih. Tapi kalau misalkan untuk menuju ke ranah selanjutnya, mungkin baiknya pakai komputer, karena kan footage-nya itu nggak mungkin masuk ke handphone semua gitu ya, footage-nya itu pasti besar. Jadi tapi kalau misalkan untuk yang pemula sih, untuk yang di handphone juga udah cukup kok, udah cukup untuk dari pemula, cukup. Banyak aplikasi di handphone juga banyak, kayak semacam CapCut, terus juga KineMaster, PN, banyak. Jadi untuk pemula silakan aja ngedit di software manapun yang kalian bisa dan gunakan.